Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah Metode Kuantitatif Agribisnis dengan dosen pengampu Ibu Fadila Margasati, SSI, MSI, yang disusun oleh Aulia Herunisa, NPM 1975109 dan Isunza Aulia Falevi, NPM 1975101. Adapun judul studi kasus dari kelompok kami yaitu pengaruh tenaga kerja subsektor pertanian terhadap tenaga kerja sektor pertanian. Baik, yang pertama yaitu keterangan. Banyaknya data provinsi, N berjumlah 34. Variabel, keterangan masing-masing variabel dari studi kasus ini yaitu Y sama dengan sektor pertanian, X1 sama dengan subsektor tanaman pangan, X2 sama dengan subsektor hortikultura, dan X3 sama dengan subsektor perkebunan. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Hal ini mengacu pada nilai R-square yang terdapat dalam hasil analisis regresi berganda, yakni pada tabel model summary berikut ini. Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa berdasarkan tabel output SPSS model summary diketahui nilai koefisien determinasi adalah sebesar 0,109. Hal ini mengandung arti pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 10,9%. Artinya bahwa jumlah tenaga kerja subsektor tanaman pangan atau variabel X1-nya, jumlah tenaga kerja subsektor tanaman hortikultura variabel X2, dan jumlah tenaga kerja subsektor tanaman perkebunan atau variabel X3 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap produksi petani Y sebesar 10,9%. Selanjutnya persamaan regresi. Regresi linier berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas atau respon variabel Y dengan dua atau lebih variabel bebas atau prediktor variabel S1, X2, dan X selanjutnya diketahui. Di samping itu juga, untuk dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel-variabel bebasnya. Kemudian, persamaan regresi linier berganda secara matematik diekspresikan oleh yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus BN XN. Dengan keterangan Y sama dengan variabel tak bebas atau nilai variabel yang akan diprediksi. A sama dengan konstanta, lalu B1, B2 sama dengan nilai koefisien regresi, dan X1, X2 sama dengan variabel bebas. Jadi didapat persamaan model regresinya yaitu Y sama dengan 327,997 ditambah 0,084 X1 dikurang 0,638 X2 ditambah 0,014 X3. Keterangannya yaitu koefisien X1 sebesar positif 0,084, artinya dengan penambahan jumlah tenaga kerja subsektor tanaman pangan, tenaga kerja sektor pertanian menjadi sejumlah 0,084. Kemudian koefisien X2 sebesar negatif 0,638, artinya dengan penambahan jumlah tenaga kerja subsektor tanaman hortikultura, tenaga kerja sektor pertanian berkurang menjadi sejumlah 0,638. Koefisien X3 sebesar positif 0,014, artinya dengan penambahan jumlah tenaga kerja subsektor perkebunan, tenaga kerja sektor pertanian berkurang menjadi sejumlah 0,014. Selanjutnya, konstanta sebesar 327,997, artinya jika variabel X1, X2, dan X3 sama dengan 0, maka Y sama dengan 327,997. Faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y. Terdapat uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu ada uji normalitas. Dapat dilihat pada gambar di samping berikut, yaitu berdasarkan gambar histogram di atas dapat dilihat bahwa titik-titik mengikuti garis diagonal
sehingga dasar pengambilan keputusan karena mengikuti garis diagonal, maka kesimpulan uji normalitas model regresi berdistribusi normal. Yang kedua, berdasarkan uji asumsi multikolinearitas. Pada gambar di atas berdasarkan hasil output SPSS, ya dependent variable atau sektor pertanian, dari pengujian menunjukkan bahwa nilai tolerans dari seluruh variabel dependent lebih besar dari 0,1 dan nilai FIF semua variabel dependent lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data bebas dari masalah multikolinearitas, yang berarti bahwa semua variabel tersebut dapat digunakan sebagai variabel independen. Yang keempat yaitu uji autokolerasi. Uji autokolerasi adalah sebuah analisis statik yang dilakukan untuk mengetahui adakah kolerasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan berubah waktu. Masalah autokolerasi sering timbul pada data runtun waktu atau time series. Sering disebut juga kolerasi parsial, misalkan data pertama berkolerasi dengan data kedua berkolerasi dengan data ketiga, dan selanjutnya. Penyebab utama timbulnya autokolerasi adalah kesalahan spesifikasi, misalnya terabaikannya suatu variabel penting atau bentuk fungsi yang tidak tepat. Kriteria nilai DW atau Durbin-Weston yang didapat yaitu angka D min W kurang min 2 ada autokolerasi positif. Yang B angka min 2 kurang D kurang W plus 2 tidak ada autokolerasi. Yang C angka D min W lebih plus 2 ada autokolerasi negatif. Ini adalah model summary. Yang A prediktor atau konstan subsektor tanaman perkebunan, subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman hortikultura. Yang B dependent variable sektor pertanian. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai uji autokolerasi Durbin-Weston sebesar 2080 yang artinya bahwa nilai uji autokolerasi Durbin-Weston terletak antara angka min 2 kurang D min W kurang plus 2. Kesimpulannya adalah tidak ada gejala autokolerasi. Dengan demikian asumsi klasik sudah terpenuhi, mulai dari normalitas, multikolinearitas, heterokodastisitas, dan autokolerasi. 5. Uji statistik F. Pada dasarnya digunakan untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Priyanto 2008 81. Jika digunakan sig kurang 0,05 atau F hitung lebih F tabel, maka didapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jika nilai sig lebih 0,05 atau F hitung kurang F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Berikut ini adalah contoh tabelnya. Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,334 lebih 0,05 dan nilai F hitung 1,181 kurang 2,91, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja subsektor tanaman pangan, tenaga kerja subsektor tanaman hortikultura, tenaga kerja subsektor tanaman perkebunan tidak berpengaruh terhadap tenaga kerja sektor pertanian. Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Khojali 2011-98. Jika nilai sig kurang 0,05 atau T hitung lebih T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai sig lebih 0,05 atau T hitung kurang T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Berikut adalah contoh tabelnya. Selanjutnya, berdasarkan tabel koefisiensi, terlihat bahwa nilai signifikasi tenaga kerja subsektor tanaman pangan X1 sebesar 0,682 lebih 0,05 dan nilai T hitung 0,414 kurang T tabel
2,042 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak ada pengaruh jumlah tenaga kerja subsektor tanaman pangan terhadap tenaga kerja sektor pertanian. Nilai signifikasi tenaga kerja subsektor tanaman hortikultura X2 sebesar 0,088 kurang 0,05 dan nilai T hitung min 1,767 kurang T tabel 2,042 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak ada pengaruh jumlah tenaga kerja subsektor tanaman hortikultura terhadap tenaga kerja sektor pertanian. Nilai signifikasi tenaga kerja subsektor tanaman perkebunan X3 sebesar 0,945 lebih 0,0 dan nilai T hitung 0,945 kurang T tabel 2,042 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak ada pengaruh jumlah tenaga kerja subsektor tanaman hortikultura terhadap tenaga kerja sektor pertanian. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.